meninggikan derajat kadarnya Allah di dalam diri kita. Dari 3 kadar ini, pertama dinamakan kamarullah, kaharullah, kadarullah. Berhubungan baitullah, berhubungan arsy, itu melalui kadarnya Allah dalam diri kita. Kita akan berhubungan dengan Allah melalui tajalli daripada kadar. Apa yang dimaksud dengan kodrat kamarullah tadi? Kamarullah ini adalah sebuah kadar yang mana kamarullah ini adalah sebuah makom. Sebuah makom kehidupan dinamakan nur. Nur ini akan mendirikan segala wujud yang bersifat maujud, yaitu ruh, akal, nafsu, akidah, akhlak. Semua akan hayat dengan adanya nur. Kalau akal kita enggak benar, nafsu kita enggak benar, maka kita harus mensucikan kadar itu. Ini kadar Allah. Nah, kita harus mensucikan kadar itu. Kalau ada dampak buruk atau melemah daripada kadar-kadar yang terbuat, yaitu seperti akal, iman, nafsu, akidah, akhlak, semua itu ada pada kadarullah. Wujudnya adalah nur. Nur asal muasal ruh itu dijadikan. Makanya dikatakan nur itu adalah digelarkan dengan sebutan ruhul azzoma. Artinya sumber dari segala ruh yang hidup di dalam diri dan di luar diri. Ini yang dinamakan kamarullah. Karena nurnya nurullah. Bukan nurul juga, tetapi nurullah. Ini yang harus kita selalu jaga, kita selalu mensucikan. Nah, jadi insyaallah itu dinamakan dengan kamarullah. Nah, yang kedua kita sebut dengan kaharullah. Mana yang dikatakan kaharullah? Kaharullah itu adalah sebuah zat yang menjadi aras, yaitu kadarullahnya adalah rohani. Nah, rohani ini kadarnya apa? Wujud dari rohani itu adalah ruh idofi. Jadi kalau kadarullah itu adalah hubungan zat antara alam dengan diri. Ini dinamakan kadarullah. Kalau alam ini Allah jadikan dengan, dikatakan dengan kunal zat, yaitu zat yang diturunkan menjadi alam. Alam ini berawal dari kata kunal zat, berasal dari zatnya alam. Sifatnya dia atau hu. Nah, ini yang dikatakan dengan kadarullah. Makomnya adalah zat. Jadi dengan adanya tahu kita semua ruh, semua nur, semuanya itu berasal dari zatnya Allah. Jadi kalau umpamanya kita ingin mensucikan zat Allah, maka kita wajib melaksanakan dan menjaga bahwasanya zat awal semua jadi itu adalah rohaninya manusia.
Dan ini harus juga sering-sering disucikan. Nah, ini yang disamakan kaharullah. Kalau kodrat kuatnya adalah dunianya iman. Kalau kamarullah itu dunianya kodratnya adalah akal. Akal dan iman. Iman adalah golongan kaharullah. Nah, itulah di dalam diri kita ada iman. Nah, kodratnya itu wujudnya yaitu adalah zat. Ya, zat. Nah, zat itu wujudnya. Itu dinamakan dengan kaharullah. Nah, yang ketiga disebut dengan qadarullah. Qadarullah ini adalah arasnya Allah, yaitu kekuatan yang terbangun dan dibangun untuk berhubungan dengan Allah langsung. Nah, ini dinamakan qadarullah. Untuk mengabulkan doa, menerima derajat salat, derajat zikir, ini dinamakan qadarullah. Mengkaji diri semuanya, maka ini harus sering disucikan. Karena kodrat dari qadarullah itu adalah batin. Batin inilah yang menjadi tolak ukur menjadi sebuah qadarullah dalam diri. Jadi kalau kamarullah adalah akal, qadarullah adalah iman, dan qadarullah adalah ilmu. Kamarullah adalah akal, kaharullah adalah iman, dan qadarullah adalah ilmu. Wujudnya adalah batin, disebut dengan Rabbani. Jadi tiga yang beraksi di muka bumi ini berpengaruh sangat kepada derajat dan perkembangan hidup. Derajat dan perkembangan hidup seseorang. Apabila rohaninya menanjak tinggi, sampai mencapai ribuan atau ratusan akhoidul iman, maka semua yang dia doakan rohani yang meminta, semua yang dia hajatkan rohani yang menghajatkan, dipimpin oleh rohani. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Kalau masa uji jasmani ini sudah melemah, kekuasaannya sudah sampai pada batasnya, maka kita wajib mendirikan hakikat dari arasnya Allah, yaitu rohani. Inilah yang dikatakan dengan qadarullah, kadarnya Allah. Jadi kalau kadarnya Allah itu melemah, semua yang kita harapkan akan melemah. Kalau kaharullahnya bagus, semua perbuatan rohani akan bagus. Kalau qadarullah tadi bagus, berarti batin-batin Allah di dalam diri akan disami'na wa ta'nani oleh batin-batin kunalnya Allah pada alam.